Baik, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama kami pada hari ini dalam Talkshow Cerdas, Ceria dan Dahsyat pada 6 November 2025, di mana kali ini senang sekali saya hadir mencoba kembali pendengar dan juga pemirsa. Kami menyapa Anda untuk yang sudah bergabung bersama kami di streaming rpd.kutaitimurcup.go.id dan juga di YouTube RPD Kutim. Baik pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan pastinya sangat relevan sekali bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Kutai Timur, yakni pelayanan dokter bedah syaraf di RSUD Kudungga Sangatta. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, di mana Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kudungga Sangatta telah menjadi salah satu rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dengan komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga RSUD Kudungga telah membuktikan diri sebagai salah satu lembaga yang dapat diandalkan dalam menangani kasus-kasus kesehatan yang kompleks termasuk bedah syaraf. Itu yang kita tangani, walaupun sekarang selanjutnya insya Allah pelayanan stroke sumbatan pun bisa kita tangani di RSUD Kudungga. Iya. Dan yang ketiga, kasus selanjutnya adalah kasus tulang belakang. Nyeri tulang belakang, patah tulang belakang, atau beberapa kasus yaitu jepitan saraf tulang belakang itu juga kita tangani di bedah saraf. Dan alhamdulillah kemarin sudah di RSUD Kudungga kita sudah melakukan beberapa tindakan untuk patah tulang belakang akibat trauma dan HNP, jepitan saraf. Iya, jadi ya selain itu juga kita juga melakukan injeksi nyeri, manajemen pain kita. Jadi sakit tulang belakang tidak selama harus dioperasi. Beberapa masih bisa kita lakukan tindakan injeksi. Jadi ke pusat saraf nyerinya kita lakukan tindakan di saraf nyeri dengan injeksi itu tanpa pengobatan, tanpa sayatan. Rata-rata kalau yang kayak saraf kejepit di belakang ini itu yang kenanya kepada laki-laki, perempuan, kemudian batas umur itu yang maksimalnya apa? Hampir sama antara laki-laki perempuan. Sama. Iya, cuma tidak semua sakit tulang belakang yang itu tuh jepitan saraf. Beberapa itu memang ada peradangan pada sendi tulang belakang atau peradangan pada panggul. Itu gejalanya hampir sama, sakit tulang belakangnya. Nah, tapi setelah kita lakukan pemeriksaan, alhamdulillah sini sudah ada MRI, jadi lebih mudah lagi. Jadi bisa kita, ini ternyata bukan jepitan saraf. Cukup dilakukan tindakan injeksi pain management, itu bisa reda nyerinya. Kalau misalkan kayak membedakan itu seperti apa sih dok? Mungkin kadang-kadang kan pasien nggak tahu nih, ini ternyata saya lagi kena saraf kejepit nih, gitu. Oh ya, jadi untuk nyeri tulang belakang itu antara yang dikeluhkan pasien dan MRI itu harus sesuai. Alhamdulillah di sini sudah ada MRI. Jadi kapan dilakukan tindakan? Umpamanya contohnya tulang belakang yang HNP itu yang jepitan saraf. Kalau kita pastikan bahwa itu benar-benar karena jepitannya karena tonjolan dari bantalan sendinya itu yang menyebabkan penyempitan. Kalau ternyata di MRI, ini kok masih lebar, seharusnya tidak menyebabkan nyeri. Ya, jadi nggak perlu operasi. Mungkin karena sebab yang lain. Bisa juga karena sendi tulang belakang meradang, atau mungkin otot-ototnya yang mengalami peradangan. Beberapa pasien yang dia pekerjaannya duduk lama, itu kadang bukan jepitan saraf HNP yang dia penyebabnya. Kadang itu beberapa malah karena sendinya atau bahkan ototnya yang meradang di daerah situ. Jadi itu tidak perlu operasi. Kita hanya melakukan manajemen pain, kita lakukan injeksi, beberapa pasien membaik. Jadi itu adalah salah satu penyebab kayak misalkan yang saraf kejepit. Banyak orang beranggapan selama ini kalau saraf kejepit itu salah satunya karena mengangkat berat seperti itu, kaget. Itu benar tuh gimana? Bisa. Iya. Mengangkat berat yang tidak sesuai caranya. Iya, sebenarnya yang angkat berat itu bisa, tidak masalah, tapi dengan cara yang benar. Buktinya beberapa atlet
Angkat betul. berat kan dia Angkat tidak besi, tidak masalah kan karena dia Yes. tekniknya benar. Jadi teknik mengangkat yang benar adalah dengan lututnya ditekuk. lututnya ditekuk. Iya, bukan ini, bukan Langsung ya. bukan tulang belakangnya yang ditekuk. Itu yang menyebabkan cedera. Sumbatan insya Allah segera kita lakukan. Jadi menunggu persiapan alat dan semuanya untuk sumbatan segera bisa kita tangani. Bahkan mungkin ya satu-satunya bisa. Betul. Oke, Dok, waktu wawancara dengan Dokter RSUD Kedua terkait juga akan nantinya kita ingin berbincang dengan Dokter Dewi langsung ya sebagai dokter spesialis bedah syarat di Kudungga juga sempat mengatakan bahwa dengan hadirnya dokter spesialis di Kudungga sehingga pasien-pasien yang ada di Sangatta tidak akan lagi ke Bontang atau Samarinda, tapi bahkan dari daerah lain datang di Kudungga. Saya ini tanya nih Dok, ini dari mana nih yang pernah datang ke Sangatta selain di Sangatta sendiri nih? Karena nggak pasien selama ini Dari Bontang dari Bontang dan Merau. Justru dari Bontang yang saya juga memang Bontang bisa ini belum ada dasar. Jadi informasi dari Bontang juga ada di sini. Dokter Heri, sebelum kita lanjut pembahasan kita, saya ingin tanya nih, bagaimana perasaannya Dok akhirnya kembali lagi mengabdi di ini harus jauh tadi ya, kembali mengabdi di Kota Timur dan salah satunya adalah bedah syaraf, di mana ini adalah salah satu penyakit yang cukup rumit ya, karena kita jauh loh di Kota Timur. Kalau misalkan ada yang lagi dalam keadaan seperti itu harus ke Samarinda dan menempuh perjalanan panjang. Apa rasanya nih Dok ada di Kudungga saat ini dan saat menghadapi pasien-pasien yang ada, mungkin pasti ada juga yang disampaikan sama pasiennya tersebut. Ya alhamdulillah saya kembali ke sini. Jadi sempat ada keraguan oleh pengajar-pengajarnya yang ibu saya. Jadi sebagai saya juga tahu saya katakan itu. Ketika saya kembali ya apa benar yang kita bisa kita kasih tapi ya saya kembali dan ternyata memang apa yang saya berikan ternyata bagus sekali oleh pemerintah. Jadi alat yang diberikan itu sangat bagus sekali fasilitasnya. Jadi fasilitas bedah syaraf di RSUD itu bisa nanti fasilitas level kabupaten ini levelnya sudah nasional. Ya, dan itu sudah diakui oleh Komisi Bedah Syaraf bahwa fasilitas kita itu standarnya nasional, bukan lagi standar kabupaten. Jadi saya lega karena saya jauh-jauh belajar cepat, belajar lagi vaskular itu sampai di sini saya bisa menerapkan ilmu yang saya dapat. Dan disambut dengan teknologi yang ada. Ya, itu saya senang. Bahkan itu beberapa teman setelah kemarin saya presentasi di pertemuan bedah syaraf nasional itu apa yang dimiliki RSUD Kudungga itu yang diberikan bedah syaraf kita. Kita tahu bahwa Dr. Heri kembali mengabdi di Kabupaten Kota Timur. Tadinya ragu ya Dok ya. Apa kan disepakati sama pemerintah untuk FDS ini Dok? Luar biasa Dok ya. Pulang dari sekolah menambah lagi ilmunya, kemudian menjadi dokter spesialis bedah syaraf dan satu lagi langsung didukung oleh alat canggih yang ada. Itu merupakan satu kehormatan banget ya Dok ya sebagai seorang dokter spesialis. Apa yang mungkin ada hal yang ingin disampaikan dulu nih Dok kepada pemerintah daerah Kota Timur? Ya pertama saya sangat terima kasih karena dan pada ke depan ya semakin berkembang. Sebenarnya bedah syaraf saja karena pelayanan kesehatan menangani suatu pasien itu tidak bisa hanya ini bedah syaraf saja. Dan itu semuanya belum produktif. Jadi saya tetap akan memerlukan yaitu kerjasama dengan teman-teman spesialis yang lain, yang medik, dokter syaraf, anestesi, dokter yang lain, perawat semua dan sebagainya. Barangkali juga semakin lebih juga bisa.
Kalau boleh tahu Dokter Heru dalam melaksanakan tugas ini seperti yang sudah disampaikan tadi pastinya butuh partner gitu ya dok ya. Di Kudungga sendiri partner-partner yang ada sudah mencukupi atau seperti apa? Alhamdulillah, jadi ya sangat bersyukur sekali ya teman-teman di organisasi, teman-teman perawat di luar dan sebagai KSI itu sangat kooperatif sekali. Ya, semangat juga. Jadi ya saya juga ikut Termotivasi ya supaya ini kita sudah kita bisa level. jangan sampai alatnya mubazir gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan itu kan sudah levelnya sudah mulai ya naik. Ini rumah sakit rujukan utama soalnya ya. Jadi teman-teman itu juga semangat untuk ya demi kepentingan kesehatan masyarakat. Oke, dok, untuk lebih meyakinkan masyarakat Kuta Timur bahwa bedah saraf bisa dilakukan di RSUD Kudungga, mungkin bisa sekali lagi perkenalkan alat apa saja dan teknologi yang canggih di RSUD Kudungga yang saat ini sedang digunakan, dan tadi dokter sempat menyampaikan akan ada lagi nih pengenalan salah satu alat baru di Kudungga untuk lebih meningkat lagi jenjang dari bedah saraf itu. Alat yang sudah kita punya saat ini pertama adalah itu kita operasi itu bisa memungkinkan kita operasi itu dengan saya kecil. Ya, jadi dulu kan mungkin orang akan berpikir wah itu beda saraf tapi dengan adanya endoskop itu kita bisa membuka saya kecil. Jadi sekitar 3-4 cm satu lubang untuk masukkan kamera. Jadi kita operasi pakai kamera itu masuk ke dalam kecil, jadi saya kan kecil. Itu untuk Bisa kita lakukan untuk kasus yaitu stroke pendarahan itu, dan bisa juga tumor yang di daerah bawah itu lewat hidung. Jadi kita nggak buka kepala lagi pun bisa operasi lewat hidung. Lewat hidung. Seperti itu. Jadi itu menggunakan alat endoskop dan Kudungga ada. Kudungga ada. Dan Itu yang paling canggih atau? Belum, itu baru satu yang canggih. Satu. Jadi setiap kasus itu ada alat khusus masing-masing yang canggih-canggih itu. Itu satu alat canggih. Iya. Itu, dan untuk teknik sendiri endoskopi ICH, jadi mengambil bekuan darah di dalam otak dengan menggunakan kamera itu mungkin ya satu-satunya di Kudungga yang ngerjakan. Di Kaltim sini. Ya, dan kemarin pun itu saya jadikan paper dan alhamdulillah ya di Makassar itu, dan alhamdulillah jadi juara pertama itu. Jadi saya diakui oleh nasional bahwa itu teknik seperti itu. Dan ya, itu salah satu paper dari Dr. Heru sendiri. Ya, jadi paper dari RSD Kudungga. Terus yang alat yang lain adalah mikroskop. Mikroskop. Jadi operasi bedah saraf itu tidak bisa kita pakai mata biasa. Jadi kita harus pakai mikroskop khusus yang untuk operasi. Jadi kita bisa sampai pembesaran besar sekali. Jadi saraf-saraf yang kecil itu nanti akan kelihatan jelas. Jadi mana kita harus bedakan mana otak, mana saraf, mana yang tumor seperti itu bisa terpisahkan dengan baik. Itu. Jadi hasilnya pun akan bagus. Jadi selama ini kalau orang aduh kena tumor otak, paling ibaratnya ya kalau nggak meninggal cacat. Itu beberapa pasien itu alhamdulillah itu ya berhasil hidup normal, itu sadar, bagus, mampu aktivitas dan mampu bekerja kembali pasca operasi tumor. Baik, luar biasa. Dok, tadi sebenarnya saya belum tanya tapi dokter sudah jawab tadi tentang beberapa pasien yang sudah dilakukan operasi gitu ya, dengan alat canggih-canggih yang dipunya oleh Rumah Sakit Kudungga, salah satu rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur ya dok ya? Iya. Oke, di Kalimantan Timur, dan di mana tadi dokter juga mengatakan hampir ada 30-an pasien gitu ya kurang lebih yang melakukan operasi atau tindakan di dalam 1 bulan. Satu bulan. 1 bulan ya dok ya? Iya, 1 bulan. Oke deh. Dok, bisa dijelaskan lebih lanjut lagi nggak kira-kira kalau selama di Kabupaten Kuta Timur ini apa saja yang menjadi keluhan-keluhan dari para pasien yang ada yang selama ini dilakukan penanganan ini, dan apakah semua alat-alat canggih ini sudah digunakan? Artinya masyarakat Kuta Timur ini ternyata punya penyakit itu dan alatnya ini emang tepat gitu. Iya. Alat itu kita gunakan semuanya. Jadi sangat membantu sekali.
termasuk ya neuronavigasi dan sebagainya itu. Jadi itu sangat membantu sekali itu. Dan ya yang paling penting itu pasien BPJS bisa menurut saya. Oke. Iya, dan iya betul sekali. Iya. Tadi juga kita sempat berbincang ya, Dok, ya. Sebenarnya kadang banyak masyarakat yang sedang mengalami sakit gitu ya, misalnya kayak tumor atau misalkan lagi stroke seperti itu, tapi tidak cukup punya niatan untuk ke rumah sakit karena ya pemikirannya takut biaya yang tinggi, apalagi kita tahu di Kudungga dengan alat-alat yang canggih seperti ini, pasti orang berpikirannya mungkin masyarakat juga mungkin ada yang berpikiran lain gitu ya, apakah ini tercover oleh BPJS, karena kan kalau misalkan mereka yang sudah pernah rujuk ke Samarinda, Balikpapan dan kota lain, pasti mereka bertemu ya dengan alat secanggih ini yang di Kudungga. Nah, gimana nih Dok dengan pasien-pasien yang selama ini, apakah semuanya bisa di-cover oleh BPJS atau seperti apa? Iya, jadi 90%, bahkan mungkin 95% itu pasien BPJS. Ya, walaupun kita menggunakan alat canggih sama. Jadi pasien umum, pasien asuransi atau perusahaan itu menggunakan alat yang sama, ya alat canggih itu. Jadi kita nggak akan bedakan, oh ini kalau BPJS pakai alat biasa, oh enggak. Tetap kita dengan dokter yang sama, dengan semangat yang sama untuk demi kepentingan pasien, dengan alat canggih yang sama. Itu teknik pun juga sama. Itu baik itu BPJS maupun pasien ya non BPJS itu. Dok, kita ingin tekankan lagi nih Dok tadi yang terkait bedah syaraf yang sumbatan dan juga pendarahan, di mana tadi dokter mengatakan bahwa lebih banyak yang ditangani di Sangatta ini adalah pendarahan. Itu sebab-sebabnya selain kecelakaan apalagi nih Dok? Untuk pendarahan otak memang salah satunya kecelakaan. Yang kedua adalah karena memang stroke. Jadi stroke ada dua, ada sumbatan dan ada pendarahan. Pendarahan itu karena pecah pembuluh darah. Itu biasanya karena memang sebelumnya itu sudah ada faktor-faktor yang lain seperti hipertensi dan ya memang ada gangguan struktur dari pembuluh darah itu. Karena beberapa ada yang lahir dengan kondisi dinding pembuluh darah itu memang tidak sekuat yang orang lain, itu ada. Jadi dengan seiring waktu dia akan pembuluh darah itu menggelembung. Dan ya istilahnya ibarat bom waktu tinggal nunggu pecah. Seperti itu yang pada kasus tertentu. Kalau yang stroke non sumbatan, stroke sumbatan yang itu biasanya pasien itu sadar cuma kelemahan satu sisi. Beda kalau stroke pendarahan itu pasiennya tidak sadar. Drop gitu ya? Tidak sadar. Tapi kalau stroke sumbatan dia pasiennya sadar dia kelemahan satu sisi. Iya. Dan ternyata dengan perkembangan teknologi sekarang itu stroke sumbatan itu bisa ditangani. Beberapa kan ya di Kudungga. Jadi beberapa ya selama ini orang awam ngelihat kalau sudah stroke satu sisi kan ya sudah selesai. Itu tidak bisa diapa-apain. Kadang bahkan hanya di rumah aja, nggak dibawa kemana-mana karena memang sudah biasanya pasrah gitu aja. Tapi sebenarnya bisa ditolong. Segera bawa ke rumah sakit yang ada fasilitasnya. Dan itu adalah kasus emergensi, tidak perlu rujukan. Kelemahan satu sisi yang mendadak itu adalah kasus emergensi, tidak perlu rujukan. Jadi bisa langsung ke UGD yang ada fasilitasnya. Itu, ya. Dan alhamdulillah untuk RSUD Kudungga ini segera rilis. Jadi untuk penanganan stroke sumbatan itu. Jadi Cath Lab namanya. Cath Lab segera rilis. Iya, segera rilis. Jadi alhamdulillah ada penambahan teknologi yang canggih lagi. Jadi ya hebat sekali Kudungga itu, lengkap. Ini yang tadi kita sempat obrolkan ya Dok ya. Jadi nanti itu operasi untuk stroke sumbatan itu sebenarnya bisa dilakukan tindakan. Tindakannya itu nggak harus dibuka kepalanya enggak, tapi kita lewat paha, di situ ada pembuluh darah, kita masuk situ. Jadi kita masukkan alat alat khusus seperti ya kabel kawat kecil sekali. Jadi nanti lewat pembuluh darah paha, kita masuk ke dalam, ikuti pembuluh darah, akhirnya belok ke sini dan sampai ke pembuluh darah otak. Nanti sumbatan yang di dalam itu kita tarik pakai alat itu. Ya, harapannya dengan dibuka sumbatannya itu alirannya kan lancar kembali dan pasien harapannya bisa
pulih untuk Oke. kelumpuhannya itu. Tapi ya ada golden periodenya. Sampai berapa waktu yang 8 jam. 8 Di jam saja. AHASA di guideline itu disebutkan 8 jam. 8 jam? Ya, jadi kalau memang sudah ada gejala seperti itu, segera ke rumah sakit. Time is brain. Jadi waktu itu sangat penting sekali bagi otak. Oke. Dok, selama ini pernah nggak sih sudah menangani kasus yang seperti ini? Kalau untuk stroke sumbatan belum, Belum. karena memang fasilitas belum ada. Fasilitas belum Iya. ada, Dok ya? Baru stroke yang pendarahan itu. Tapi ini next ini di Kudungga akan Iya. dirilis salah satu alatnya lagi ya, Dok ya? Iya, Oke, segera. maksudnya adalah nanti akan dilakukan langsung juga oleh Dokter Heru juga. Ya, Oke, baik-baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih, Dokter Heru, supaya mereka segera apa saja yang yang mereka derita, terus boleh ditangani oleh Dokter Heru di Kudungga. ya. Jadi penyakit saraf itu sebenarnya penyakit akibat yang lain. Yang pertama memang pencegahan itu yang paling penting. Oke. Ya, pola hidup dijaga, olahraga, makanan pun juga harus dijaga. Iya, karena memang penyakit saraf itu sebenarnya itu adalah ujung dari penyakit-penyakit yang lain. Ujung-ujungnya adalah dia ke stroke atau ke pembuluh darah yang lain itu. Jadi itu adalah pola hidup dulu, penjagaan. Kalau memang itu ternyata ya kita nggak pilih, tapi kalau memang kita sakit seperti itu ya ke rumah sakit segera mungkin, karena penanganan itu harus segera secepat mungkin supaya tidak terjadi komplikasi ya kelumpuhan satu sisi atau bahkan mengancam nyawa seperti itu. Nah, karena nggak sih jalur khusus kalau misalkan kita langsung menemuin Dokter Heru di rumah sakit Kudungga, proses pendaftarannya mungkin atau konsultasinya dengan dokter langsung atau gimana, Dok? Boleh, enggak apa-apa. Boleh. Ya, jadi untuk Kudungga sendiri ya kita nggak cuma satu bedah sarafnya hebatnya, jadi dua. Yang lain aja kesulitan untuk mencari dokter bedah saraf. Untuk Kutai Timur sendiri ada Kudungga punya dua. Jadi setiap hari kita membuka pelayanan bedah saraf di jam kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat. Ya, dan kita 24 jam untuk kasus emergensi 24 jam Iya. setiap hari. Senin sampai Jumat, Dok ya? Ya, kalau emergensi 24 jam kita non-stop. Emergensi 24 jam. Iya. Oke, jadi untuk seluruh masyarakat Kutai Timur apabila mengalami hal-hal tersebut tidak perlu lagi untuk melakukan rujukan ke rumah sakit lain, tapi yang pasti kalau misalkan ada ketahuan berobat di sana, pasti akan langsung dirujuk ke Kudungga, Iya, ya? seperti Oke. Atau mungkin juga ada saudara, mungkin keluarga yang sedang dalam keadaan seperti itu saat ini, langsung saja ke Kudungga ya, seperti yang sudah disampaikan Dokter Heru tadi bahwa tidak perlu khawatir ya, semuanya bisa dilakukan selama masih dalam jangka waktu yang bisa ditentukan gitu ya, seperti tadi nggak boleh lebih dari 8 jam. Tapi kalau kayak pendarahan itu nggak boleh lebih dari 8 jam ya, Dok ya? Kalau pendarahan itu memang ya bisa kita lakukan tindakan walaupun lebih dari 24 jam masih bisa, karena kita tujuannya adalah life saving. Jadi stroke pendarahan itu mengancam nyawa gitu, jadi semakin cepat dibawa semakin bagus. Dan kalau memang lebih 24 jam masih dia, ini tetap kita lakukan tindakan gitu. Maksudnya kalau misalkan pasien lagi di rumah lagi sedang terancam seperti itu, jangan ditunggu gitu, jangan ya, ditunggu, segera ke Kudungga. Dan ada beberapa dokter di sana yang akan menangani, salah satunya adalah Dokter Heru. Ya, di akhir kebersamaan kita mungkin ada yang ingin disampaikan nih Dokter Heru ya di closing segment kita, sekaligus harapan-harapannya, dan mungkin ada yang ingin ditambahkan yang mungkin belum kita bahas bersama sepanjang kebersamaan kita hari ini. Oh ya untuk pesan untuk masyarakat ya. Jadi alhamdulillah bedah saraf sudah ada di RSUD Kudungga. Jadi kita beberapa kasus itu sudah selesai di Kudungga. Mungkin 70% kasus bedah saraf itu kasus-kasus bedah saraf itu sudah selesai di Kudungga. Ya 20%-nya itu kasus susah, itu ya memang kita harus rujukan itu. Tapi paling nggak overall ya 70-80% sudah bisa tertangani di sini. Itu ya kebanggaan bagi Kutai Timur juga. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh ke
ke luar kota, bahkan ke Samarinda atau ke Jawa itu. Dan yang paling penting adalah memang pencegahan lebih bagus. Ya, hidup sehat, olahraga, dan pemeriksaan rutin sebenarnya. Iya, itu sangat membantu lagi. Jadi ada ibarat cegah sebelum pecah. Cegah sebelum pecah. Iya, Okay. itu. Dan kalau memang itu pecah atau tersumbat, segera bawa. Tetap segera bawa. Iya, ya. segera bawa. Kita layani 24 jam. Itu. Jadi kita siap, memang komitmen ya sejak kita mau sekolah ya Thomas, kita komitmen bahwa ini kita sebagai dokter ya kita mau tidak mau ya kerja 24 jam seperti itu. Jadi ya insya Allah kita tangani segera, terutama di RSUD Kudungga. Itu justru kalau fasilitas memang ya baru ada di Kudungga. Itu. Baik. Ya. Dokter Heru, sekali lagi terima kasih sudah hadir ya untuk pertama kalinya di RPD Kutim, dan kita berjumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang ya dengan informasi-informasi lainnya terkait spesialis bedah syaraf di Kudungga Sangatta. Nanti kalau misalkan ada lagi yang pengen kita share ya, boleh langsung mengunjungi lagi RPD Kutim, dan juga akan ada lagi nanti ya dok ya peresmian ya, peluncuran alat baru ya, ya ada alat baru. Nanti kita juga ingin berbincang lagi dengan dokter nanti seperti apa, apakah pasiennya juga banyak dan bagaimana penanganannya ini seperti itu, karena kita juga ingin tahu bahwa dengan alat-alat yang canggih para dokter juga pastinya bekerja dengan baik, dan kita percaya masyarakat Kutai Timur juga pasti merasakan tertolong pastinya. Baik, sukses untuk Rumah Sakit Kudungga ya, dengan dokter spesialis bedah syaraf bersama dokter-dokter lainnya dengan alat-alat canggih yang ada, dan semoga kedepannya juga ya dok ya semakin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan spesial pastinya terima kasih sekali lagi Dr. Heru Kustono and Kathleen SPBS FPS ya sudah hadir di studio RPD Kutim untuk hari ini, dan juga saya Esther sekaligus pamit undur diri dari ruang pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih sudah tongkrongin kami di YouTube RPD Kutim dan juga di streaming rpd.kutaitimurcup.go.id dalam talkshow cerdas, ceria dan dahsyat. Sampai jumpa. RPD Kutim, bersama kita cerdas. Stay tune terus di RPD Kutim FM, bersama kita cerdas.